Kementerian Kesehatan mengizinkan pasien yang terkonfirmasi virus corona varian Omikron untuk isolasi mandiri di rumah. Hal ini diatur oleh Surat Edaran nomor HK0201-Menkes-18-2022 yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. Nah, mengacu pada surat edaran tersebut, maka pasien yang diizinkan untuk isolasi di rumah yaitu pasien-pasien yang tidak bergejala atau asimptomatik dan yang memiliki gejala yang ringan. Nah, berapa lama sih durasi pasien yang menjalani isolasi? Pertama, pada kasus konfirmasi COVID-19 yang tidak bergejala atau asimptomatik, maka dilakukan isolasi minimal 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Maksudnya di sini begini, jika ada orang yang terkonfirmasi COVID-19 positif tetapi tidak memiliki gejala apapun, dia dapat menjalani isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Yang kedua, pada konfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan itu dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah dengan sedikitnya 3 hari gejala bebas demam dan gangguan pernapasan. Dengan demikian, total durasi isolasi kasus-kasus yang bergejala selama 10 hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 hari. Jika masih ada gejala setelah hari ke-10, maka masih berlanjut sampai akhir gejala ditambah 3 hari. Maksudnya di sini begini, jika pasien bergejala ringan tapi gejalanya baru hilang bahkan sampai 12 hari misalnya ya, berarti 12 hari ditambah 3 hari. Dia harus menjalani isolasi selama 15 hari. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pada kasus konfirmasi COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isolasi mandiri atau isolasi terpusat yang dapat dilakukan pemeriksaan NAAT termasuk pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan hari ke-6 dengan selang waktu pemeriksaan 24 jam. Jika hasil negatif atau CT-nya lebih dari 35 selama 2 hari berturut-turut, maka isolasi dapat dinyatakan selesai dan pasiennya dinyatakan sembuh. Nah, keempat, ya, pada kasus konfirmasi 19 yang sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isolasi mandiri atau isolasi terpusat tetapi tidak dilakukan pemeriksaan NAAT termasuk pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan hari ke-6 dengan selang waktu 24 jam, maka harus dilakukan isolasi yang sebagaimana ketentuan pada poin 2. Nah, poin 2 itu apa saja sih? Pertama kita jelaskan kembali ya. Pada kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala, isolasi dapat dilakukan selama 10 hari sejak gejalanya muncul dan ditambah sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala. Jika dia tidak melakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan hari ke-6. Namun demikian, masih merujuk pada surat edaran itu, tidak semua pasien yang asimptomatik atau bergejala ringan itu dapat melakukan isolasi mandiri. Nah, syarat-syarat lain adalah pertama gini, usianya kurang dari 45 tahun, tidak memiliki komorbid atau penyakit yang bisa memperberat kondisi pasien, misalnya diabetes, TBC, penyakit kardiovaskuler. Nah, kemudian dapat mengakses
telemedicine atau layanan kesehatan lainnya. Berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Nah, syarat rumah atau peralatan pendukungnya adalah pertama, dapat tinggal di kamar terpisah. Lebih baik kalau lantainya juga terpisah. Ada kamar mandi di dalam rumah yang terpisah dengan penghuni rumah lainnya. Dapat mengakses daripada pulse oximeter, yaitu semacam alat untuk mengukur saturasi daripada oksigen seseorang. Nah, jika pasien tidak memenuhi syarat klinis maupun syarat rumah, maka harus melakukan isolasi di fasilitas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk diketahui bahwa penularan virus corona varian Omicron ini sekarang makin luas di Indonesia. Nah, demikian rekan-rekan cara isolasi mandiri berdasarkan surat edaran daripada Kementerian Kesehatan. Bye.